Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi, calon guru penggerak angkatan 9. Untuk saat ini saya bertugas di SMK Negeri 2 Purwodadi. Selanjutnya satu kelompok dengan saya dari kelas A, kelompok 3, yaitu ada Ibu Sulistianingsih dan Ibu Sutini, dengan fasilitator Bapak Aris Sugiharto dan pengajar praktik Bapak Suyanto dan Ibu Endang Trihudati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Berikut ini adalah nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai-nilai guru penggerak antara lain: 1. Berpihak pada murid. 2. Reflektif. 3. Inovatif. 4. Mandiri. 5. Kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak meliputi: 1. Menjadi pemimpin dalam pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Menjalin kolaborasi antar guru. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, selanjutnya mengenai kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok 3, antara lain bahwasanya Ibu Sulistianingsih sudah memiliki nilai tentang berpihak pada murid. Nah, bahwasanya membantu murid dalam pembelajaran, guru yang berpihak pada murid akan berusaha untuk memahami kebutuhan individu setiap murid dan menyediakan dukungan tambahan jika diperlukan. Guru akan berusaha membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami dan relevan bagi murid-murid, serta menciptakan pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Nah, itu bisa terlihat seperti pada gambar bahwa guru itu memberikan pelayanan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid. Selanjutnya, nilai yang telah dimiliki oleh Ibu Sutini yaitu inovatif. Nah, Bu Sutini menyampaikan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nah, murid berdiskusi kelompok, kemudian menyampaikan ide-ide dan gagasan, kemudian mempresentasikan di depan kelas, sehingga melatih keberanian murid dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, seperti yang terlihat pada gambar itu, inovasi yang diterapkan Ibu Sutini itu di sini belajar diskusi, kemudian menyampaikan ide-ide di depan kelas secara berkelompok dan bergantian ya. Nah, selanjutnya untuk nilai yang telah saya miliki ya, Riyadi, itu kolaboratif. Nah, yang saya maksud di sini adalah bahwa kolaboratif dalam konteks nilai guru penggerak ini merujuk pada kemampuan guru untuk bekerja sama secara efektif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, termasuk murid, rekan guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Sehingga nilai kolaboratif ini merupakan nilai untuk mendorong guru menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kelas. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, terlihat kolaborasi dari guru dengan dengan industri. Kemudian dari kolaborasi itu kami tuangkan ke dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya di sini terlihat juga kolaborasi saya sebagai guru kepada beberapa masyarakat, dan ada salah satu dosen di antara masyarakat
itu. Nah, selanjutnya dari kolaborasi itu kemudian kami menuangkan dalam bentuk tulisan ini ya, antara ide-ide dan peluang maupun tantangan terkait dengan pendidikan ke depan. Nah, selain itu juga kolaborasi dari antara saya dengan siswa ya, seperti terlihat di gambar berikut ini ya, ada kolaborasi saya membuat produk ini kreatif dari barang bekas. Nah, selanjutnya ini juga proyek kreatif dan kolaboratif dengan siswa untuk menyelenggarakan servis sepeda motor. Nah, selanjutnya berkenaan dengan rancangan satu kegiatan untuk menguatkan nilai guru penggerak. Nah, kelompok kami merujuk atau memilih pada nilai berpihak pada murid. Nah, selanjutnya untuk judul kegiatan yang kami rancang yaitu pembelajaran berpusat pada murid, dengan tujuan meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan fokus pada kebutuhan, minat, dan potensi setiap murid. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran berpusat pada murid ini yaitu 1. Analisis kebutuhan murid, yang kedua pembuatan profil murid, yang ketiga penyusunan rencana pembelajaran, keempat pendekatan pembelajaran aktif, yang kelima monitoring kemajuan murid, yang keenam intervensi dan dukungan, yang ketujuh pembelajaran berkelanjutan, yang kedelapan keterlibatan orang tua dan komunitas, dan yang kesembilan evaluasi kegiatan yang nantinya akan ada output tersendiri. Baik, mari kita bahas mengenai konten satu kegiatan untuk menguatkan nilai guru penggerak. Langkah kegiatan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, yang pertama tadi saya sampaikan ada analisis kebutuhan murid. Nah, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan murid, minat, dan tingkat pemahaman murid dalam berbagai mata pelajaran. Nah, di sini kita bisa menggunakan angket analisis kebutuhan murid atau siswa ya, dengan berbagai macam pertanyaan yang bisa menggali potensi maupun minat para murid. Nah, selanjutnya ketika kita sudah gali, kemudian para murid itu menyampaikannya kepada teman-teman yang lain di depan kelas. Nah, selain itu juga kita mencoba menganalisis kebutuhan murid dengan membuat kontrak belajar atau kesepakatan belajar seperti yang terlihat di layar. Nah, langkah yang kedua yaitu pembuatan profil murid. Nah, jadi pada langkah pembuatan profil murid ini, para murid itu mengisi atau menuliskan profilnya dirinya yang berisi tentang tempat tanggal lahir, kemudian biodata secara umum itu, kemudian dilengkapi dengan minat, bakat, preferensi belajar, dan tantangan murid dalam pembelajaran. Nah, setelah membuat profil murid, nah para murid nanti secara bergantian menyampaikan profilnya itu di depan kelas ya, presentasi profil di kelas ya. Ini secara bergantian biar satu sama lain saling mengetahui profil muridnya. Nah, langkah yang ketiga yaitu penyusunan rencana pembelajaran. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita sebagai guru adalah menyusun materi atau media pembelajaran yang bermakna. Nah, ini saya contohkan di mata pelajaran dunia otomotif ya. Ini materinya bisa atau medianya bisa berbentuk media trainer atau fisik, kemudian bisa berbentuk animasi dengan dilengkapi animasi 3 dimensi maupun 2 dimensi, sehingga nanti anak harapannya dengan
melihat media yang nyata atau mirip dengan nyata, ketika mungkin keterbatasan media yang nyata, kita bisa memfasilitasi anak supaya lebih paham dengan apa yang kita sampaikan melalui visualisasi media pembelajaran dua maupun 3 dimensi ya, seperti ini ya. Ini ada sistem rem, kemudian ini ada konstruksi bentuk kendaraan ya, berdasarkan dilihat dari penggeraknya. Nah, yang keempat, langkah yang keempat ada pendekatan pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pendekatan pembelajaran, kita gunakan juga pretest ya di awal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang suatu konten itu. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan macam-macam pendekatannya. Mungkin nanti ada problem based learning, kemudian project based learning atau yang lain. Nah, di dalam pembelajaran yang saya jalankan selama ini, di sini ada beberapa gambar ya dari SMK yang dulu maupun tempat SMK sekarang saya bertugas, yaitu saya menggunakan sebuah best practice ya, bisa disebut best practice ya, yaitu metode pasti semangat. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Nah, metode pasti semangat ya, sebuah metode pembelajaran asli terintegrasi sistem manajemen engine terpadu. Nah, jadi kegiatan metode pasti semangat ini diawali dengan biasa para murid menggunakan wirpak terlebih dahulu, kemudian baris, kemudian setelah baris nanti ada fisik, pemanasan, itu meliputi nanti ada senam terlebih dahulu ini ya, senam, kemudian nanti ada lari. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan dengan menyuarakan yel-yel ya, baik yang jurusan TBSE maupun yang ada di TKRO. Nah, setelah itu baru nanti kita sampaikan sebuah refleksi pembelajaran itu, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran secara kelompok, dan ini berbasis manajemen engine. Artinya dulu saya membuat aplikasi ini, namanya aplikasi Android itu yang kontennya ada tentang sistem injeksi bahan bakar yang ini ya. Kemudian yang bawah ini terintegrasinya di mana, yaitu ini satu kelompok kemudian mempelajari sebuah atau satu sistem pada materi tersebut, yang mana nanti dari satu materi ini akan terintegrasi dengan materi-materi yang lain berdasarkan putaran kelompok. Nah, selanjutnya ya, langkah yang kelima ada monitoring kemajuan murid. Nah, ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian murid dan kesulitannya sehingga bisa dilaporkan secara periodik. Nah, untuk memonitoring kemajuan murid, saya menerapkan atau menggunakan melalui monitoring online tentang pemahaman suatu materi atau mengerjakan soal online terkait materi yang sudah kita diskusikan bersama. Ini kebetulan saya menggunakan Google Form yang dimana itu ada soal tentang hal yang sudah kita pelajari, baik itu video maupun yang lain ya. Ini terlihat ini ada jangka sorong, kemudian anak ini sedang mengerjakannya secara diskusi. Nah, selanjutnya monitoring yang bisa kita lakukan adalah kita monitoring itu langsung ya, atau terjun langsung. Nah, setelah anak-anak nanti sedang praktek atau mungkin selesai praktek, kemudian kita ya monitoring sejauh mana ya. Nah, kita langsung aja kita monitoring langsung kepada beberapa kelompok. Nah, langkah yang keenam yaitu intervensi dan dukungan. Nah, yang dimaksud intervensi di sini adalah kita mencoba untuk menggali
dan mengkonfirmasi pemahaman mereka terkait suatu materi yang sudah mereka pelajari bersama. Nah, selain itu juga saya mencoba memberikan bimbingan tambahan secara individu maupun secara berkelompok di sini ya, disertai dengan umpan balik sesuai kebutuhan para murid. Langkah yang ketujuh ada pembelajaran berkelanjutan. Nah, ini artinya bagaimana? Nah, pembelajaran berkelanjutan itu kita buat dengan cara harus ada evaluasi dan refleksi berkala terhadap metode pembelajaran. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara kita menyampaikan ke anak bahwa kita atau saya pribadi itu bisa diberikan kritik dan saran yang membangun. Nah, ini terkadang anak-anak untuk menyampaikan secara lisan itu ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, kalau untuk mengakomodir, kadang saya menyampaikan ke anak untuk menyampaikan kritik dan saran maupun refleksi dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video. Nah, kebetulan ini mereka tuangkan dalam bentuk tulisan di kertas dan ada yang di tulisan tapi dalam bentuk video ya. Oke. Nah, yang kedelapan langkahnya ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, secara teknis saya mengintegrasikan ini kolaborasi tripusat pendidikan, yaitu ada sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, para orang tua atau keluarga itu bisa diundang ke SMK atau ke sekolah, bisa SD, SMP maupun SMA, SMK ya, untuk mengikuti apa yang akan disampaikan oleh pihak sekolah mengenai sejauh mana perkembangan murid di sekolah ya. Jadi nanti secara teknis biasanya nanti bisa bekerja sama dengan wali kelas, kemudian guru BK maupun guru mata pelajaran itu sendiri. Nah, selain itu juga di dalam keterlibatan komunitas itu perlu, artinya baik itu komunitas di dunia akademik mungkin seperti perguruan tinggi atau komunitas sekolah yang lain itu bisa terlibat ya, supaya upgrade keilmuan atau upgrade isu-isu terkini tentang pembelajaran itu bisa saling berbagi. Nah, langkah yang ke-9 yaitu evaluasi kegiatan. Nah, setelah diadakannya langkah-langkah tadi, kita bisa melakukan evaluasi kegiatan melalui post test. Nah, karena di awal kita juga beri tes, maka di akhir ini kita harus menggunakan post test. Jadi nanti bisa membedakan sebelum dan sesudah. Selain itu tadi tetap di evaluasi kegiatan ini kita harus bisa menerima kritik dan saran dari para murid untuk guru, supaya kita selalu menjadi pembelajar yang berkelanjutan dari evaluasi kegiatan ini. Nah, diharapkan dari evaluasi ini nanti akan ada konten output ya, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan unik setiap murid, sehingga nanti kita bisa memperoleh bintang 5 ya gitu. Nah, selanjutnya mengenai kesimpulan berdasarkan rancangan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu 1. Melalui langkah-langkah seperti analisis kebutuhan murid, penyusunan profil murid, dan penerapan metode pembelajaran aktif, itu guru dapat membantu murid mencapai potensi terbaik mereka. Yang kedua, dengan melibatkan tripusat pendidikan, pendidikan dapat menjadi lebih holistik dan mendukung perkembangan komprehensif murid. Yang ketiga, dengan terus memantau kemajuan murid, memberikan intervensi saat diperlukan, dan melakukan evaluasi berkala. Nah, rancangan ini memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna bagi semua murid. Nah,
itu maka pendidikan atau merdeka belajar, merdeka mengajar akan tercipta. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.